Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Agung Zentio Wibowo dari Klinik Pratama Cita Sehat. Pada info medis kali ini, saya akan membahas lebih lanjut mengenai medical check-up. Medical check-up adalah pemeriksaan kesehatan untuk pasien secara umum, meskipun pasien tersebut sedang tidak mengalami tanda gejala ataupun keluhan penyakit tertentu. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan secara rutin atau berkala untuk bisa mengetahui status kesehatan dari seorang pasien dan bisa mendeteksi sejak dini untuk kondisi kesehatan dari pasien tersebut. Medical check-up juga bisa berkaitan dengan sistem penerimaan untuk jenis profesi ataupun pekerjaan tertentu. Pada jenis beberapa pekerjaan tertentu akan dibutuhkan kualifikasi yang lebih ketat, yang lebih baik, yang lebih tinggi untuk kondisi kesehatan dari yang akan bekerja di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi para masyarakat semuanya untuk bisa mengetahui apa saja yang akan dilakukan saat medical check-up. Seberapa sering kita perlu melakukan medical check-up? Kondisi ini akan tergantung dengan status kesehatan dari masing-masing orang. Pada orang yang normal, paling minimal diusahakan untuk dalam 1 tahun sekali melakukan pemeriksaan kesehatan medical check-up. Pada pasien tertentu yang memang sudah memiliki kondisi kesehatan, misalkan apakah itu masalah hipertensi, tekanan darah tinggi, kemudian ada masalah diabetes, ya, kondisi masalah kadar gula darah yang tinggi, apakah ada masalah pada kondisi kolesterol, dan juga masalah metabolik lainnya, tentu akan membutuhkan masa pemeriksaan berkala yang lebih sering daripada pasien-pasien ataupun masyarakat yang kondisinya masih normal. Oleh karena itu, kita perlu untuk pernah ya, paling tidak mencoba untuk melakukan medical check-up, kemudian kita kenali bagaimana status kondisi kesehatan kita, dan jika sehat, maka setidaknya bisa diulang kembali pemeriksaan medical check-up ini 1 tahun kemudian. Jadi, apa yang akan dilakukan saat pemeriksaan medical check-up? Sebenarnya pemeriksaan medical check-up ini serupa dengan pertemuan pasien dengan dokter di ruang praktik. Yang pertama, pasien akan menemui dokter dan kemudian ditanya bagaimana kondisi kesehatannya saat ini. Apakah dalam kondisi yang baik dan sehat atau sedang memiliki keluhan ataupun masalah kesehatan tertentu. Kemudian dokter akan secara aktif menanyakan kepada pasien kondisi-kondisi kesehatannya, mulai dari yang dialami saat ini, apakah mengalami tanda gejala keluhan tertentu, kemudian juga akan dilihat riwayat kesehatan sebelumnya, apakah pernah mengalami penyakit-penyakit tertentu, apakah misalkan pernah mengalami kondisi asma, apakah pernah ada kondisi alergi, apakah kemudian ada kondisi masalah pada jantung, apakah pernah batuk lama ya seperti TBC. Masalah-masalah kronis seperti ini juga akan ditanyakan pada saat medical check-up. Kemudian dokter juga akan menanyakan mengenai riwayat kesehatan pada keluarga. Ya, apakah di keluarga ada riwayat yang berkaitan dengan faktor genetik atau keturunan ya, misalkan alergi, itu bisa berkaitan dengan faktor kesehatan keluarga. Kemudian juga apakah ada masalah hipertensi ya, darah tinggi, tadi seperti masalah metabolik, diabetes, kemudian juga masalah jantung, ini bisa berkaitan dengan riwayat keluarga atau masalah kesehatan-kesehatan yang lain. Jadi di saat pemeriksaan oleh dokter ini disebut dengan anamnesis. Ya, jadi dokter berusaha menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk kesehatan pasien saat ini, kemudian riwayat yang lampau yang sudah berlalu, kemudian juga riwayat di keluarga. Setelah melakukan anamnesis, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini adalah pemeriksaan di ruangan dokter yang seperti biasa akan dilakukan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi dilihat bagaimana kondisi kepala ya, bagaimana kondisi mata, apakah pada mata misalkan dilihat apakah terjadi kondisi mata yang anemik. Anemik itu artinya pucat ya, apakah pucat atau tidak. Terus kemudian konjungtivanya ya, kemudian skleranya ya, bagian putih mata apakah kondisinya ikterik atau kuning. Ya, itu bisa terlihat oleh pemeriksaan dokter karena dokter punya standar yang cukup untuk bisa menilai secara kasat mata.
Kemudian dilihat juga kondisi hidungnya ya. Di dalam kondisi hidung itu bisa dilihat rongga hidung di dalamnya, konkanya ya misalnya apakah membesar atau tidak. Ini bisa berkaitan dengan kondisi penyakit tertentu, apakah ada alergi atau tidak, seperti itu. Kemudian bagaimana kondisi rongga mulut ya, rongga mulut, lidahnya seperti apa, giginya seperti apa, apakah kondisinya masih baik, normal, atau ada catatan tertentu pada rongga mulut tersebut. Kemudian juga bisa dinilai tonsil atau amandelnya. Ya, hal ini juga bisa dilihat dari pemeriksaan fisik. Kemudian lanjut ke bawah di leher. Leher juga bisa dinilai apakah ada benjolan tertentu atau tidak. Kemudian juga kondisi pada tubuh pasien bisa dilakukan inspeksi ya. Kita lihat dulu bagian tubuhnya apakah ada yang tidak normal pada bagian kulit, warna yang berbeda ataupun ada benjolan ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan palpasi ya, diraba, di perkusi, dilakukan ketukan-ketukan paru-paru, kemudian juga dilakukan auskultasi, didengar ya bunyi paru-paru, bunyi pernafasannya seperti apa, apakah terdapat kondisi suara yang tidak normal seperti wheezing itu mengik ya, seperti pasien-pasien asma ya ketika sedang kambuh akan berbunyi mengik gitu ya. Kemudian apakah ada suara ronki ya, suara seperti dahak yang berlebihan, produksi dahak yang berlebihan, itu juga bisa menandakan adanya masalah pada paru-paru. Kemudian juga akan bergeser ke organ lainnya, contohnya organ jantung. Jadi organ jantung akan dinilai dengan auskultasi. Apakah ada bunyi jantung yang tidak normal, apakah ada murmur ya, ada bunyi jantung tambahan itu, bunyi murmur, ada gelap ya. Kemudian juga dinilai apakah lebar jantungnya normal atau tidak dengan perkusi. Jadi dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dengan detail, dengan lengkap. Ya, semakin baik ya pemeriksaan itu akan semakin lengkap dan detail. Turun lagi ke bawah, abdomen. Abdomen itu bagaimana lambungnya diketuk perkusi, apakah kembung atau tidak. Kemudian juga bagaimana ginjalnya diraba, palpasi, apakah ginjalnya membesar atau tidak ya. Jadi bisa dilakukan perabaan itu seperti itu. Itu untuk menilai kondisi di abdomen. Apakah ada nyeri ya ketika ditekan perutnya, di ulu hatinya. Orang biasanya ada kondisi misalnya suka kambuh mahnya ya, di ulu hatinya ditekan. Ini kesakitan, kelihatan dari wajahnya berubah. Oh, berarti memang ada riwayat sakit mah. Misalnya pasiennya belum cerita, tetapi ketika dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan. Kemudian misalnya di abdomen yang bagian bawah bisa diketahui, misalkan nyeri ketika ditekan, apakah ini ada kecurigaan masalah infeksi saluran kemih ataupun peradangan pada saluran kemih. Yang seperti ini akan bisa dideteksi dengan lakukan pemeriksaan fisik. Hingga turun ke bawah, hingga ke kaki, dan itu bisa dinilai dengan pemeriksaan fisik. Setelah itu, baru dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang lainnya yang dibutuhkan. Biasanya, dokter akan melakukan pemeriksaan laboratorium yang diambil dari beberapa sampel. Yang pertama adalah sampel darah. Sampel darah ini bisa menilai beberapa kondisi, misalkan hemoglobin, kadar hemoglobin darahnya bagaimana, kemudian juga dari sisi metabolik ya, apakah kadar gula darahnya bagaimana, kemudian fungsi hati, fungsi liver, fungsi liver sama ya, fungsi ginjal ya. Fungsi ginjal itu juga bisa dinilai dari kondisi di darah tadi, kemudian juga nanti akan bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan sampel yang lain. Sampel yang lain misalnya dengan pemeriksaan urin ya. Jadi di urin itu bisa dilihat apakah ada sisa dari yang difilter oleh urin tersebut yang tidak normal ya. Jadi bisa dilihat apakah ada kecurigaan terhadap masalah pada ginjal atau tidak ya. Beberapa pemeriksaan penunjang yang lain bisa dilakukan sesuai dengan permintaan ya. Jadi artinya requirement ataupun syarat yang dibutuhkan oleh tempat yang tertentu, misalkan mensyaratkan adanya ataupun mengatakan perlu dilakukan pemeriksaan tambah lainnya, misalnya USG ya, misalnya USG dilakukan juga, misalkan dilakukan treadmill buat jantungnya, jadi treadmill test dengan EKG treadmill test, seperti itu juga bisa dilakukan untuk pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan ini adalah bagian untuk melakukan screening awal status kesehatan pasien. Ketika itu dilakukan akan bisa terdeteksi kondisi yang memang bisa jadi pasien ini belum mengeluhkan. Jadi itu salah satu fungsinya dari medical check up. Tujuannya bisa mendeteksi dengan lebih lengkap dan juga lebih objektif. Karena keluhan pasien merupakan satu sifat yang subjektif ya. Dengan lakukan pemeriksaan tadi ya adalah berusaha untuk bisa menyediakan data yang lebih objektif. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah asuransi bisa menanggung untuk medical check up? Yang pertama, kita tentu perlu memperdalam dulu apa yang dimaksud dengan jenis-jenis asuransi ini ya. Karena ada asuransi yang disediakan oleh pemerintah seperti BPJS ataupun asuransi swasta lainnya. Secara umum, pada umumnya asuransi menangani kondisi
penyakit ya, ataupun klaim yang memang sudah tercantum diagnosis medisnya. Dan penyakit-penyakit ini memang sudah bergejala dan pada akhirnya sudah sifatnya pemeriksaan atas kondisi penyakit. Sedangkan untuk medical check up adalah pemeriksaan yang sifatnya pasien tersebut belum mengeluhkan gejala. Sehingga pada beberapa kasus yang sering saya temui juga bahwa bisa jadi tidak bisa menggunakan asuransi. Tapi hal ini tentu perlu ditanyakan lebih lanjut kepada penyedia asuransi karena apakah mereka mengcover atau tidak. Namun memang untuk medical check up ini terbatas untuk suatu kondisi yang masih tanpa keluhan, tanpa gejala, tanpa jenis diagnosis yang khusus. Lalu apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan medical check up? Yang pertama, tentu kita harus melakukan pengkondisian tubuh kita ya, supaya dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang sehat sebisa mungkin. Karena disitulah akan dinilai bagaimana status kesehatan kita. Kemudian persiapan yang dilakukan akan bergantung kepada jenis pemeriksaan nantinya yang perlu dilakukan oleh medical check-up tersebut. Namun pada umumnya akan dilakukan pemeriksaan laboratorium darah yang membutuhkan puasa. Puasa ini rentangnya sekitar 10-12 jam sebelumnya. Jadi tidak diperbolehkan untuk konsumsi makanan, tapi masih diperbolehkan untuk minum air putih. Jadi bisa tetap minum dan pada saat pagi hari sebaiknya dipastikan jam berapa kita akan mulai diperiksa medical check up, lebih tepatnya adalah jam berapa kita akan mulai diambil sampel darahnya misalnya. Seperti itu akan membuat satu persiapan. Biasanya hal-hal seperti ini akan disampaikan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan medical check up, apakah rumah sakitnya, ataupun labnya, ataupun kliniknya, ataupun mungkin perusahaan yang meminta hal tersebut. Jadi bagi para peserta dari medical check up untuk bisa memperhatikan hal-hal ini dan dipersiapkan sebelumnya. Yang pasti kita juga mencegah dari kondisi yang tidak baik ya. Contohnya adalah kita kekurangan istirahat, kurang tidur, kita kelelahan, kemudian kita juga makannya terlambat atau di saat hari sebelumnya mungkin kita juga makannya bebas, terlalu bebas dan membuat masalah pada sistem pencernaan. Hal-hal ini sebaiknya juga kita hindari supaya pada saat medical check up nanti kondisi kita dalam kondisi yang sehat dan yang terbaik. Jadi untuk masyarakat pada umumnya saya mengajak kita untuk bisa melakukan medical check up ya, karena kenapa? Ada beberapa kondisi penyakit yang bisa kita rasakan tanda gejalanya. Kita bisa rasakan keluhannya. Tentu kalau kita merasakan itu kita akan pergi ke dokter. Tetapi juga ada kondisi penyakit yang sifatnya silent, yang sifatnya tersembunyi, yang tidak bisa dirasakan oleh kita sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan medical check up. Beberapa kondisi penyakit, misalnya ya contoh seperti penyakit jantung koroner, ini cukup sering terjadi di masyarakat kita. Kita tidak tahu seseorang ya umurnya mungkin sudah di atas 40-an, kemudian dia terlihat sehat-sehat saja, tapi kemudian mendadak kita mendengar kabar bahwa orang tersebut misalkan kena serangan jantung ya. Nah, tentunya kita akan bertanya ya, bagaimana kondisi kesehatan sebelumnya? Dan kita berharap kondisi kesehatan bagi para masyarakat semua bisa terpantau dengan baik dan itu bisa kita usahakan dengan melakukan medical check up dengan rutin. Tujuannya kita bisa lebih deteksi dini, kita bisa mengetahui status kesehatan kita. Jadi kita perlu meluangkan waktu ya, menginvestasikan biaya ya untuk melakukan medical check up supaya kondisi kesehatan kita yang mungkin kita tidak bisa rasakan keluhannya, tanda-tandanya, gejalanya itu bisa terlihat dengan objektif. Mudah-mudahan hasilnya normal. Jika normal maka alhamdulillah kita tidak perlu mengkhawatirkan lebih lanjut. Namun jika ada keluhan tentu kita perlu memfollow up, melakukan tindak lanjut. Dan follow up itu bisa dilakukan sesuai dengan kondisi yang ditemui, apakah bisa dengan dokter spesialis tertentu, misalnya spesialis penyakit dalam, apakah spesialis jantung, ataupun yang lainnya. Jadi supaya apa yang ditemui itu bisa ditangani dengan baik sejak dini. Penanganan sejak dini pada umumnya akan lebih baik, prognosisnya akan lebih baik untuk kesehatan, karena masih awal ya penanganannya. Demikian, mungkin itu yang kita perlu pastikan supaya kita mau untuk rutin melakukan medical check up setidaknya setiap 1 tahun sekali. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam hidup sehat dan sampai jumpa.